Halo Sobat Nawikrama TV, pernah dengar Feeder Hub? Kalau belum, mari kita bahas. Ini penting banget buat kita pahami, terutama soal ekspor Indonesia yang selama ini lebih banyak mampir dulu ke Singapura sebelum sampai ke tujuan akhirnya. Coba pikir, kita ini negara kaya, sumber daya alam melimpah, laut luas, tanah subur, tambang berlimpah, tapi anehnya, siapa yang selama ini justru paling untung dari hasil bumi? Kita, bukan kita, tapi Singapura. Iya, negara kecil itu luasnya cuma segede satu kabupaten di Indonesia, tapi pelabuhannya bisa 4 kali lipat lebih besar dari total kapasitas seluruh pelabuhan kita. Gimana bisa? Karena mereka paham cara mainnya, jadi perantara, jadi makelar, jadi pengendali jalur ekspor kita sendiri. Sekarang kita bahas lebih detail, mau tahu gimana Singapura bisa kaya tanpa harus keluar modal gede? Jadi begini, barang-barang dari Indonesia, kelapa sawit, batu bara, hasil laut, nikel, dan banyak lagi, sebelum sampai ke negara tujuan harus transit dulu di Singapura. Kenapa? Karena mereka punya pelabuhan yang lebih besar, lebih modern, dan lebih siap. Singapura cukup duduk manis, jadi perantara, ambil keuntungan dari ongkos logistik dan markup harga, lalu barang kita dikirim lagi ke luar negeri. Coba bayangkan barang-barang dari tanah kita, hasil kerja rakyat kita, tapi mereka yang dapat margin besar, kita cuma dapat remah-remah dari jual bahan mentah, sementara Singapura mengatur harga dan menambah nilai sebelum dikirim ke pembeli lain. Contoh gampang, ekspor CPO crude palm oil dari Sumatera Utara dari Januari-September 2023. Nilai ekspornya 2,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 triliun rupiah. Itu dari satu komoditas saja. Nah, karena kebanyakan pengiriman harus transit di Singapura, mereka otomatis dapat bagian besar biaya pengiriman internasional. Satu kontainer bisa 15 juta rupiah sampai 45 juta, tergantung ukuran. Anggap yang paling murah saja 1 juta per ton untuk kontainer 20 FT. Maka dari 500.000 ton CPO, Singapura sudah dapat 316 miliar rupiah. Dan itu baru dari satu pelabuhan dan satu komoditas, belum lagi tambang, perikanan, dan hasil bumi lainnya. Puluhan tahun mereka sudah menikmati skema ini, dan kita hanya jadi penonton di tanah sendiri. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan kita mau jadi supplier murah buat negara lain? Lihat negara-negara maju, mereka tidak pernah sekadar ekspor bahan mentah, mereka olah dulu, tambah nilai, baru jual dengan harga mahal. Lihat Jepang, Korea Selatan, atau bahkan Cina. Semua bahan baku mereka datangkan dari luar, tapi yang mereka jual adalah produk jadi. Itu yang bikin mereka kaya. Sementara kita sudah ekspor mentah, harga murah, keuntungan kecil, malah transit dulu di negara lain. Itu sebabnya pemerintah sekarang mulai menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong hilirisasi. Singapura panik. Media mereka langsung bikin narasi negatif soal kebijakan Indonesia. Mereka bilang hilirisasi ini akan merusak lingkungan, akan merugikan ekonomi global. Lucu kan? Waktu puluhan tahun mereka ambil untung dari kita, mereka diam. Waktu kita mulai atur strategi supaya lebih mandiri, mereka teriak, ini bukan cuma soal bisnis, ini soal kedaulatan ekonomi, kita harus bisa berdiri sendiri. Kita tidak boleh lagi jadi anak bawang dalam perdagangan global. Nah, karena kita sudah paham masalahnya, sekarang apa solusinya? Salah satu langkah konkret yang sudah dijalankan adalah membuka jalur ekspor langsung ke Cina tanpa lewat Singapura. Caranya, gunakan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara sebagai hak utama. Dari sini ekspor langsung ke pelabuhan Ningbo di Cina, yang merupakan pelabuhan terbesar ketiga di sana. Kenapa ini penting? Mengurangi ketergantungan pada Singapura, menekan biaya logistik, keuntungan lebih besar buat Indonesia. Bukan cuma ke Cina, kita juga mulai mengalihkan ekspor impor lewat Selat Malaka dan Selat Makassar. Ini jalur perdagangan internasional yang sangat strategis dan kita harus manfaatkan. Jokowi sudah mulai langkah ini sejak 2020 dengan ekspor serentak dari 16 provinsi dan 132 perusahaan. Artinya ini bukan sekadar wacana, ini sudah mulai berjalan. Singapura itu negara cerdas. Mereka tahu kalau Indonesia bisa ekspor langsung. Mereka kehilangan peran sebagai perantara, makanya mereka mulai khawatir. Jangan heran kalau nanti akan ada lebih banyak berita negatif soal Indonesia di media asing. Mereka akan bilang kebijakan ini buruk, tidak efisien, atau bahkan akan merusak ekonomi. Tapi kita harus paham itu semua hanya narasi untuk mempertahankan keuntungan mereka. Sekarang bola ada di tangan kita. Mau terus jadi supplier murah yang hanya dapat remah-remah, atau mau naik kelas dan menjadi pemain utama dalam perdagangan global. Pemerintah sudah memulai langkahnya.
Tinggal kita rakyat dan pelaku usaha yang harus ikut mendukung. Indonesia ini negara besar, kita punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Tinggal satu hal yang harus kita lakukan, percaya diri dan bertindak. Jadi masih mau jadi feeder untuk Singapura atau sudah siap untuk berdiri di kaki sendiri? Kita sudah terlalu lama berada di pinggiran permainan ekonomi global. Selama ini kita lebih sering jadi penyedia bahan baku, bukan pemain utama. Padahal kalau kita mau jujur, posisi kita jauh lebih strategis dibanding Singapura. Kita ini negara kepulauan terbesar di dunia. Laut kita luas, jalur pelayaran kita sibuk, sumber daya kita melimpah. Tapi kenapa justru mereka yang lebih diuntungkan? Karena mereka punya strategi, mereka mengendalikan arus perdagangan, logistik dan distribusi, sementara kita sibuk ekspor mentah tanpa kontrol atas harga dan nilai tambahnya. Coba pikir, Singapura tak punya kelapa sawit, tapi bisa jadi pemain besar di pasar CPO. Singapura tak punya tambang, tapi bisa jual komoditas seperti batu bara, nikel, dan emas. Singapura tak punya kebun kopi, tapi bisa mengendalikan harga kopi dunia. Dari mana semua itu? Dari kita, dari bahan mentah yang kita kirim ke mereka. Mereka ubah jadi uang. Dan ironinya, kita yang punya sumber daya, kita yang kerja keras, tapi kita yang justru dapat untung paling kecil. Ketika hilirisasi mulai jalan, siapa yang panik? Sekarang Indonesia mulai berubah. Kita tidak mau lagi sekedar ekspor mentah. Kita bangun industri hilir. Kita mulai ekspor produk jadi. Kita potong jalur perantara yang selama ini bikin kita rugi. Dan lihat siapa yang mulai panik. Begitu Indonesia memberlakukan larangan ekspor nikel mentah, Eropa langsung menggugat kita ke WTO. Katanya kita merugikan mereka. Lucu? Ya. Sudah puluhan tahun mereka beli murah bahan tambang kita, mereka yang untung besar. Dan sekarang mereka teriak saat kita ingin ambil kendali atas sumber daya sendiri. Kalau ini bukan bukti bahwa kita selama ini dimanfaatkan, lalu apa? Sekarang langkah yang sama mulai diterapkan ke sektor lain. Setelah nikel, giliran bauksit, tembaga, dan CPO yang mulai diarahkan ke hilirisasi. Kita mau ekspor dalam bentuk produk, jadi bukan bahan mentah lagi. Dan siapa yang langsung bereaksi? Lagi-lagi negara-negara besar, Uni Eropa menggugat karena mereka butuh bahan tambang murah dari kita. Singapura mulai resah karena jalur perdagangan mereka bisa terganggu. Media asing mulai menyerang dengan alasan lingkungan dan isu sosial lainnya. Tapi kita tahu, ini semua bukan soal lingkungan. Ini soal kepentingan ekonomi. Mereka takut kehilangan bahan mentah murah dari kita. Mereka takut kita naik kelas. Mereka takut kita akhirnya sadar kalau selama ini kita hanya jadi supplier, bukan decision maker dalam perdagangan global. Saatnya Indonesia ambil alih kontrol. Tapi kita tidak bisa berhenti di sini. Hilirisasi baru langkah awal. Kalau kita ingin benar-benar mandiri, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Perkuat infrastruktur ekspor. Pelabuhan seperti Kuala Tanjung harus diperbesar kapasitasnya. Jalur ekspor langsung ke Cina, Jepang dan negara lain harus diperbanyak. Kita tidak boleh lagi tergantung pada 1 atau 2 negara transit. 2. Percepat hilirisasi semua komoditas. Jangan cuma nikel, semua komoditas harus diolah di dalam negeri. CPO jadi minyak goreng atau biodiesel, bauksit jadi aluminium, tembaga jadi kabel dan elektronik. 3. Perkuat industri maritim dan logistik sendiri, jangan biarkan perusahaan asing mendominasi rantai logistik kita. Perusahaan pelayaran nasional harus diperkuat agar kita bisa kirim barang langsung tanpa perantara asing. Dorong UMKM dan industri lokal. Hilirisasi tidak hanya untuk perusahaan besar, UMKM juga harus ikut berkembang. Kopi kita jangan cuma jadi biji mentah, tapi harus jadi produk jadi yang bisa bersaing di pasar global. Bersiap hadapi tekanan global. Jangan kaget kalau tekanan dari luar negeri makin besar. Mereka akan pakai segala cara, hukum, diplomasi, bahkan propaganda media untuk melemahkan kebijakan ini. Kita harus tetap teguh dan tidak mudah terpengaruh. Singapura itu cerdik, kita harus lebih cerdik. Singapura itu negara kecil, tapi mereka tahu cara bermain di panggung global. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau terus jadi bahan mentah buat mereka, atau kita mulai bertindak sebagai pemain utama? Selama ini mereka menikmati jalur emas perdagangan yang mereka kuasai, tapi begitu kita mulai berani ambil kendali, mereka mulai panik. Itu artinya kita sedang menuju ke arah yang benar. Indonesia ini besar, sumber daya kita besar, potensi kita besar. Sekarang tinggal keberanian kita untuk berdiri tegak, dan memastikan bahwa keuntungan dari kekayaan kita harus kembali ke rakyat kita sendiri. Jadi mari kita dukung hilirisasi, mari kita dorong ekspor langsung,
Dan mari kita hentikan ketergantungan pada perantara yang selama ini hanya mengambil untung dari hasil keringat kita. Ini bukan hanya soal bisnis. Ini soal harga diri dan kedaulatan ekonomi. Sudah saatnya kita berhenti jadi negara pemasok murah untuk ekonomi orang lain. Bayangkan ini, kita punya semua bahan mentah yang mereka butuhkan, tapi kita malah beli produk jadi dari mereka dengan harga berkali-kali lipat. Kita ekspor CPO minyak sawit mentah, tapi kita impor minyak goreng mahal. Kita ekspor bauksit, tapi kita beli aluminium dari luar negeri. Kita ekspor tembaga, tapi kita impor kabel dan produk elektronik. Kita ekspor karet mentah, tapi kita impor ban mobil. Logikanya di mana? Kalau mereka bisa kaya dari barang kita, kenapa kita tidak bisa kaya dari barang kita sendiri? Jawabannya sederhana, karena kita selama ini main aman, kita takut bersaing, kita terlalu nyaman jadi pemasok, dan kita membiarkan sistem ini terus berjalan, karena kita terbiasa berpikir jangka pendek. Sekarang pemerintah sudah mulai berubah, kita tidak lagi mau jadi supplier bahan mentah untuk negara lain. Kita ingin mengolah sendiri, menjual sendiri, dan menentukan harga sendiri. Ini langkah yang harus kita ambil kalau kita ingin jadi negara besar. Kenapa Singapura merasa terancam? Singapura itu cerdik. Mereka tahu bahwa kekuatan ekonomi mereka bukan karena sumber daya alam, tapi karena kontrol atas arus perdagangan dan logistik. Begitu Indonesia mulai ekspor langsung, apa yang terjadi? Pelabuhan Singapura bakal kehilangan banyak volume perdagangan. Mereka tidak bisa lagi menentukan harga barang yang sebenarnya berasal dari kita. Mereka tidak bisa lagi ambil untung dari setiap kontainer yang transit di sana. Itulah kenapa kita mulai lihat media asing gencar menyerang kebijakan hilirisasi Indonesia. Mereka bilang ini tidak adil, mereka bilang ini merusak lingkungan, mereka bilang ini langkah yang berbahaya. Tapi mereka lupa satu hal. Selama puluhan tahun kita dieksploitasi tanpa ada yang peduli. Jadi kenapa kita harus peduli sekarang kalau mereka merasa rugi? Kita harus sadar perubahan ini pasti menimbulkan perlawanan. Negara-negara yang selama ini diuntungkan dari kelemahan kita, pasti akan melakukan berbagai cara untuk menekan kita. Tapi apakah kita harus mundur? Tidak. Justru ini saatnya kita maju lebih cepat. Indonesia harus punya mental pemenang. Dulu, kita sering dengar alasan Indonesia tidak bisa ekspor langsung karena infrastrukturnya kurang. Sekarang pelabuhan Kuala Tanjung sudah siap, pelabuhan Bitung dan Makassar terus berkembang. Kita mulai bangun armada kapal nasional untuk ekspor langsung, jadi tidak ada alasan lagi. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian. Keberanian untuk tidak lagi tunduk pada sistem lama yang hanya menguntungkan orang lain. Keberanian untuk mengontrol sumber daya kita sendiri. Kita harus punya mental pemenang. Jangan lagi berpikir bahwa Indonesia hanya pantas jadi pemasok bahan mentah. Kita harus berpikir lebih besar. Kita bukan hanya pemasok, kita bisa jadi pemain utama. Tantangan ke depan, apakah kita siap? Perjalanan ini tidak akan mudah. 1. Tekanan dari negara asing. Negara-negara besar tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan segala cara untuk menghentikan hilirisasi kita. Gugatan WTO baru permulaan. Ke depan mungkin ada lebih banyak tekanan ekonomi dan diplomasi. 2. Investasi di industri hilir. Kita butuh lebih banyak pabrik pengolahan, lebih banyak tenaga ahli, dan lebih banyak modal untuk memastikan industri hilir ini berjalan lancar. Ini butuh kerjasama antara pemerintah dan swasta. 3. Perubahan mentalitas. Kita harus berhenti berpikir bahwa kita cuma bisa jual mentah. Kita harus mulai berpikir sebagai produsen, inovator, dan pemimpin di pasar global. Kita sudah terlalu lama berada di pinggir lapangan, menonton negara lain bermain dan mengambil untung dari kekayaan. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam permainan. Kita punya semua modal untuk jadi negara besar. Kita punya sumber daya alam, lokasi strategis, tenaga kerja melimpah, dan pasar yang besar. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian untuk berubah. Hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, ini soal kedaulatan. Ekspor langsung, bukan hanya soal bisnis, ini soal harga diri. Jadi apakah kita akan terus jadi negara yang hanya menyediakan bahan baku untuk orang lain, atau kita akan bangkit dan menentukan nasib kita sendiri? Pilihannya ada di tangan kita.